Kami hormati para pemuda-pemudi Rejowinangun dan para peserta sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Baiklah, kegiatan hari ini yaitu sosialisasi pelatihan produk herbal jahe serbuk dan empon melalui konsep Ni Roke, Ni Teni, dan Nambai. Semoga kita tetap sehat selalu. Berikut ini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Audrey Avianata selaku Ketua Padepokan 142. Kepada Saudari Audrey Avianata, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, salam dan bahagia. Salam. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya teman-teman semuanya serta para undangan dan selalu dalam lindungan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pada sore hari ini, pada kegiatan sore hari ini, yaitu ini Anggri Sekarsari, selaku dosen pembimbing lapangan KKN kami, yang kami cintai, dan yang kami hormati, yaitu Bapak RW Rejowinangun RW 10, Kota Gede, Kota Yogyakarta, dan juga yang saya juga hormati, Bapak RT 31, RW 10, Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta, serta yang saya hormati semua peserta yang mudah-mudahan semangat pada sore hari ini dalam kegiatan sore hari ini, yaitu yang selalu kami banggakan ibu-ibu PKK, khususnya Kelurahan RW 10 Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta, serta semua muda-mudi daripada RW 10 Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta, dan juga semua peserta yang hadir pada hari ini. Baik, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semuanya, yang mana pada sore hari ini kita dapat bergabung yang sebagaimana yang mungkin banyak kekurangan daripada kami panitia daripada KKN Padepokan 142, sekaligus mewakili teman-teman semuanya yang mungkin biasanya kita laksanakan secara offline, kemudian kita sosialisasi secara langsung, pelatihan secara langsung. Namun pada sore hari ini, pada keadaan pandemi seperti ini, khususnya di tengah-tengah PPKM mungkin yang telah membuat kita merubah hampir semua menjadi tekanan. Imun kita mungkin ada penurunan segala macamnya. Oleh karena itu, dengan kegiatan sore hari ini dalam tema sosialisasi dan pelatihan pengolahan produk jahe herbal, serbuk dan empon madu melalui konsep Ni Roke, Ni Teni, Nambahi. Mudah-mudahan nanti bisa membuat kita semuanya menjadi lebih paham, bisa kita tiru, mungkin diimplementasikan dalam kebutuhan sehari-hari untuk menambah imun daya tubuh kita, serta mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada hari ini. Ini saya sampaikan, ada kata-kata yang kurang baik saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Aldri Afianata yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak RW 10 Rejo Winangun. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, yang kami hormati warga masyarakat RW 10, khususnya ibu-ibu PKK, adik-adik remaja, dan juga yang kami hormati adik-adik KKN dari UST yang pada kesempatan hari ini, Kamis, tanggal 29 Juli 2021. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam situasi yang memprihatinkan dan perlu kita sikapi dengan bijak. Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik semuanya yang kami cintai dan kami banggakan. Pada sore hari ini kita dipertemukan dengan jarak jauh dengan teknologi karena situasi yang tidak memungkinkan untuk kita saling bertatap muka dalam satu ruangan, sehingga kita menggunakan teknologi yang saat ini sudah digunakan ataupun berjalan untuk negara kita, baik itu dalam komunikasi masyarakat ataupun komunikasi pemerintah dengan masyarakat, ataupun juga komunikasi antara siswa dan dosen dan yang lain-lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada UST, terkhusus kepada Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah menunjuk RW 10 sebagai lokasi untuk KKN adik-adik mahasiswa UST. Kami sebagai Ketua RW mewakili semua masyarakat sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan untuk wilayah kami dijadikan ajang untuk pembelajaran adik-adik mahasiswa, pembelajaran lapangan khususnya, dan juga nanti kami merasa senang dan akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa karena kita akan mendapatkan edukasi, pembimbingan pembelajaran secara ilmiah, dan juga sebaliknya adik-adik juga akan mendapatkan pembelajaran sosial masyarakat yang ada di wilayah RW 10 khususnya. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini sebagai pembukaan kegiatan awal khususnya untuk pelatihan, nanti adik-adik dari mahasiswa akan memberikan pelatihan-pelatihan. Salah satunya yaitu pembuatan jahe herbal dan juga labeling yang pada prinsip pokoknya itu niroke, niteni, dan nambahi. Sehingga dari adik-adik mahasiswa itu nanti akan memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, memberikan cara-cara yang mudah untuk diterima oleh masyarakat dan juga mudah untuk dilaksanakan,
dan juga nanti dari masyarakat diminta untuk niteni, nirokke dan nambahi. Terus terang untuk warga masyarakat RW 10 itu menurut dari kelurahan itu menjadi klaster kuliner, sehingga di dalam kaitannya dengan pembuatan jahe herbal dan empon-empon maupun madu ini tentu ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di RW 10 berkaitan dengan klaster kuliner. Keuntungan dari warga masyarakat bisa membuat jamu-jamuan sendiri, dan juga nanti kalau dimungkinkan ibu-ibu bisa mengembangkan untuk usaha, karena terus terang pada masa pandemi ini yang perlu perhatikan kepada bapak dan kepada ibu-ibu dan adik-adik semuanya warga masyarakat, pertama adalah untuk prokes ya, memakai masker, tangan dengan sabun, dan jaga jarak ataupun dari kerumunan. Lalu ditambahkan dengan rasa percaya diri, emas, dan juga dengan makan minum, khususnya untuk meningkatkan imunitas, itu dengan jamu-jamuan yang nanti bisa dipaksa dari dalam rumah itu. Kali sama RW menghimbau kepada ibu lah, kita sambut dengan penuh semangat untuk kegiatan yang positif dari adik mahasiswa. Mudah-mudahan kebersamaan mahasiswa dari SD dengan didampingi dengan bapak ibu dosen pembimbing, mudah-mudahan semua diberikan, semua yang disampaikan, semua yang diajarkan saat itu manfaat bagi warga masyarakat 10 khususnya IPK dan adik-adik remaja. Sekali lagi saya pun kepada semuanya, kita jauhi kegiatan kerumunan, kita tingkatkan imunitas, kita tingkatkan rasa percaya diri, keyakinan bahwa dengan kebersamaan dalam upaya menanggulangi pandemi itu, insya Allah akan segera normal, segera pulih situasi pandemi ini seperti sebelum ada kejadian ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari adik-adik UST, pengibatan, saya manfaat, dan juga mudah-mudahan nanti adik dari UST juga bisa mendapatkan suatu bermanfaat untuk adik-adik UST setelah CKKN, nanti bisa diterapkan setelah lulus di kuliahnya, di mana bekerja, di mana nanti tempat tinggal yang barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua RW 10 Rejowinangun yang telah menyampaikan satu pemaparan materi oleh narasumber dan sekaligus tanya jawab yang akan dipandu oleh Widya Saputri selaku moderator. Untuk itu, waktu saya persilakan kepada Widya Saputri. Terima kasih kepada rekan saya Umi Hani selaku MC atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa semua peserta sosialisasi dan pelatihan pada sore yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya teman-teman muda-mudi RW 10 Rejowinangun, para Ibu PKK dan Pak RT 31 Rejowinangun yang berbahagia.
Yuk sambut semangat awal kegiatan ini dengan penuh semangat dan bahagia. Semoga kita semuanya dan keluarga diberi kesehatan, terjaga dan dijauhkan dari penyakit dan virus yang sedang merambah. Amin. Untuk memulai awal kegiatan kita, maka sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib peserta dalam kegiatan yang semangat ini. Yang pertama, pemaparan materi oleh materi nantinya berlangsung selama 60 menit. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan selalu membuka kamera video Zoom. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Baiklah hadirin peserta sosialisasi dan pelatihan semuanya, sampailah kita pada sesi awal yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu sharing bareng serta menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri yang mudah-mudahan nantinya akan dapat menambah wawasan serta bermanfaat untuk kita, khususnya untuk PKK, Pemuda-Pemudi RW 10, serta RT 31 Rejowinangun yang berbahagia. Untuk kesempatan yang luar biasa ini, kita kehadiran pemateri yang siap membagi dan menemani kita semuanya, yaitu Ibu Anggri Sekarsari, SPDT, MPD, yang mana beliau merupakan dosen UNS Pokan Serat. Pada kesempatan sore yang semangat ini, yaitu dengan tema sosialisasi dan pelatihan pengolahan produk herbal, jahe serbuk dan empon madu melalui konsep Niteni Niroke Nambahi. Di sini saya akan membacakan CV Ibu Anggri Sekarsari. Ibu Anggri Sekarsari, SPDT, MPD. Ibu Anggri Sekarsari yaitu dosen Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluargaan. Tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 20 September 1985. Ibu Anggri Sekarsari lulusan Pendidikan Teknik Buka pada 2010 di UNY Yogyakarta. Kemudian lulusan Pendidikan Teknologi Kejuruan 2012 di UNY Yogyakarta. Kemudian beliau memiliki penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sangat banyak, seperti penelitian pengembangan media pembelajaran interaksi dengan aplikasi learning pada cookies dan candies. Kemudian pengabdian kepada masyarakat, pelatihan keterampilan keluarga untuk meningkatkan kelompok usaha di Desa Senditun, Temon, Kulon Progo, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, apa sih manfaat jahe herbal dan empon madu sebenarnya? Serta apa itu konsep Niteni, Niroke, dan Nambahi? Dan mungkin banyak yang penasaran seputar jahe herbal dan empon madu serta konsep Niteni, Niroke, dan Nambahi. Yuk langsung saja kita pada sesi selanjutnya, kita sambut dengan penuh semangat pemateri kita Ibu Anggri Sekarsari, SPDT, MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator kita di Padepokan 142. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya, sehingga pada hari ini kita diberikan waktu kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan sosialisasi maupun pelatihan daring ya. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RW Rejowinangun di sini, khususnya Bapak RW, kemudian RT di Rejowinangun, RT 31 ya, kemudian ibu-ibu PKK sekaligus pemuda dan pemudi di sini. Terima kasih sekali sudah mengikuti
kegiatan pada hari ini maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan seterusnya. Sebelum saya memulai untuk kegiatan pada hari ini, apakah suara saya terdengar jelas, Mbak? Terdengar, Ya, Bu. Ya, Terdengar terima jelas, Bu. kasih. Sambil saya menjelaskan nanti beberapa materi mengenai produk herbal, sebenarnya ibu-ibu maupun para pemuda-pemudi sudah sangat familiar dengan produk herbal tersebut di sini ya. Bentar. Sudah bisa melihat tayangan saya? Oke. Mungkin untuk ibu-ibu yang lainnya, nanti jika ada pertanyaan atau ingin ikut serta, saya persilahkan ya, biar tidak terlalu sepi. Nah, di sini nanti kegiatannya kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi. Nah, di sini kita sama-sama belajar, bukan hanya dari saya, tetapi mungkin ibu-ibu atau pemuda-pemudi di sini semuanya juga sudah atau sering menggunakan produk herbal. Nah, sebenarnya mungkin ibu-ibu atau pemuda-pemudi yang ada di Rejowinangun bisa melihat tayangan saya yang ada di sebelah kanan, di bawah logo UST. Di situ ada produk herbal di sini. Ya. Tetapi saya khususkan untuk produk herbal di sini adalah produk rimpang atau empon-empon nanti. Ya, mungkin Bapak, Ibu-ibu atau pemuda sekalian bisa melihat gambar yang ada di sebelah kanan bawah di sini ya. Di sini sangat familiar, sangat sering dilihat atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi khususnya kita sebagai orang Indonesia pasti sangat hafal dengan rimpang-rimpang tersebut di sini. Ada lengkuas, ada jahe, ada kencur, ada kunyit, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk dalam produk herbal, salah satu produk herbal. Kenapa tidak kita manfaatkan produk-produk yang biasa kita gunakan untuk memasak, ya, daripada sisanya terbuang mungkin atau sisanya menjadi busuk, kita bisa memanfaatkan di sini. Pemanfaatannya untuk apa? Ya untuk meningkatkan imunitas kita, bisa untuk imunitas keluarga. Jadi ibu-ibu sekalian tidak perlu keluar, apalagi sekarang di masa PPKM level 4 ya. Nah, tidak perlu keluar mencari jamu, tidak perlu lari-lari atau ke sana kemari mencari produk empon-empon. Nah, ibu-ibu semuanya bisa membuat dan bahkan menyimpan produk tersebut menjadi produk yang layak jual. Nah, bukan hanya sekedar untuk kita, tetapi bisa digunakan oleh masyarakat luar di sini. Makanya pada awal di sini tayangan awal saya di sini menjelaskan masalah kita itu sebenarnya apa sih, kenapa harus menggunakan produk herbal tadi. Nah, masalah kita itu sudah sangat jelas di Indonesia. Sekarang adanya coronavirus ya. Coronavirus itu sudah dari awal 2020 masuk di Indonesia hingga saat ini. Nah, belum tuntas. Virus ini seperti apa sih? Nah, virus ini ya mungkin seperti gejala flu, tetapi memiliki resiko yang lebih berat dibandingkan virus flu di sini ya. Apalagi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit penyerta. Nah, itu harus berhati-hati. Karena apa di sini? Virus tersebut bukan hanya mengganggu sistem pernafasan, juga bisa menyebabkan
gagal ginjal di sini. Apalagi kalau mungkin ada yang punya riwayat penyakit berlebih, diharapkan harus meningkatkan imunitas. Nah, bagaimana cara meningkatkan imunitas? Ya, meningkatkan imunitas itu adalah kekebalan tubuh sebenarnya. Bukan hanya sekedar minum vitamin C, bukan hanya sekedar makan makanan sehat saja, bukan hanya sekedar berolahraga, tetapi kita harus juga memiliki daya tahan yang bagus di sini. Bisa menggunakan herbal-herbal yang ada di sekitar kita, yang mungkin semula kalau ibu-ibu sudah selesai memasak atau tidak menggunakan satu atau dua herbal tersebut, atau rimpang tersebut biasanya akan dibuang di sini atau malah busuk ya, atau kering biasanya. Nah, tetapi penggunaan herbal ini sebenarnya bisa membantu memperkuat imun kita. Karena apa? Dalam penelitian, beberapa rimpang memiliki karakteristik atau memiliki kandungan yang lebih di sini. Nah, kandungannya seperti apa? Ada vitamin C, ada vitamin B, kemudian sebagai antioksidan, ada beta karoten. Nah, sebenarnya herbal tersebut juga merupakan salah satu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Tetapi harus diingat ya, nah, bukan sebagai obat di sini. Karena apa? Kadang-kadang kita mendengarkan dari berita, oh kalau minum minum pon-pon ini nanti COVID-nya mati atau COVID-nya hilang. Nah, itu tidak, tetapi fungsi utamanya adalah meningkatkan kekebalan tubuh di sini atau imunitas. Jadi selain berolahraga tadi, makan makanan sehat, tidur juga harus teratur ya. Jangan sampai sudah berolahraga, makanannya sehat, tidurnya tidak teratur, itu juga sama saja. Karena apa? Saling mempengaruhi di sini. Kita harus bisa tidur paling tidak 8 jam atau kalau orang dewasa 6 jam seperti itu. Kemudian makan yang sehat diimbangi tadi dengan olahraga, kita kuatkan dengan herbal di sini atau imunitas ya. Nah, dengan apa tadi? Imunitas kita bisa menggunakan rimpang ya. Kalau herbal itu sebenarnya banyak sekali, bukan hanya rimpang saja. Tetapi ada juga macam kayu-kayuan, ada juga macam bunga, ada juga macam tumbuh-tumbuhan. Nah, tetapi karena kita di Indonesia paling banyak rimpang-rimpangan atau mungkin kalau orang Jawa itu penyebutnya adalah empon-empon. Empon-empon itu ya rimpang di sini. Mungkin ibu-ibu atau pemuda-pemudi sudah sangat paham ya di situ. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan imunitas kita di sini ya. Nah, sehingga apa? Untuk memperkuat imunitas tubuh bisa melalui minuman herbal. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk menangkal atau mengurangi di sini ya, maupun berbagai penyakit lainnya karena ada beberapa literatur contohnya. Ada salah satu contoh rimpang yang berkhasiat untuk menangkal kanker. Nah, ada kunyit putih. Nah, dulu sangat tren ya, ada kunyit putih di situ, bisa untuk menangkal kanker. Seperti itu. Ada juga kunyit yang kuning atau sering kita gunakan. Lah itu juga sama saja. Sebenarnya semua bahan herbal itu bisa kita gunakan untuk penggunaan rimpang di sini. Nah, selanjutnya di sini ya. Kenapa kita harus menggunakan herbal di sinilah? Herbal itu sebenarnya adalah bahan yang natural, dibuat oleh Tuhan di sini atau diciptakan oleh Tuhan, tidak ada campur tangan dari manusia bahan tersebut. Jadi tidak akan terkontaminasi dan lain sebagainya di sini dengan zat-zat yang kimiawi. Nah, makanya apa? Biasanya bahan yang natural atau
intinya ciptaan Tuhan itu kalau kita makan tidak akan menimbulkan penyakit, tetapi ya yang penting jangan berlebihan ya. Nah, semua makanan itu baik dikonsumsi, tetapi kata kuncinya jangan berlebihan. Nah, pada produk herbal ini berasal dari tanaman itu sendiri, bisa berasal dari daun, ada juga akar, ya. Nah, kalau akar itu banyak sekali, ada alang-alang, kemudian ada juga banyak lainnya. Dari buah juga ada, dari bunga. Nah, di sini saya memberikan salah satu contoh herbal. Ibu-ibu atau pemuda-pemudi bisa menggunakan herbal tersebut untuk penggunaan kita sehari-hari. Bisa kita buat infus water, nah, atau minuman. Bisa kita buat teh. Bisa kita buat serbuk nanti. Nah, bisa juga kita buat produk yang disukai anak-anak. Contohnya permen, kemudian es krim, kemudian roti, kue, dan lain sebagainya. Sebenarnya tergantung kita di sini. Serta apa? Penggunaan herbal ini memiliki zat bioaktif dalam mengurangi resiko penyakit di sini ya. Sehingga kenapa kita harus menggunakan herbal? Yaitu tadi sangat aman digunakan untuk kita dibandingkan contohnya kalau ibu-ibu atau pemuda-pemudi itu mengkonsumsi obat-obatan di sini. Obat-obatan kenapa? Biasanya harus dengan resep dokter. Kenapa tidak boleh berlebih-lebihan? Nah, itu sudah sangat jelas karena apa? Mengandung bahan kimia. Kalau kita minumnya tidak sesuai petunjuk atau bahkan kadang-kadang sesuai petunjuk pun juga bisa menimbulkan efek samping di sini. Efek sampingnya apa? Bisa mual, pusing, muntah. Nah, karena apa? Ada kandungan kimiawi di situ. Dan juga pasti memiliki kelemahan sehingga apa? Kalau terlalu banyak menggunakan obat-obatan kimia, sebenarnya lama-kelamaan tubuh kita juga akan rusak, apalagi ginjal di sini. Beda halnya kalau kita menggunakan herbal, ya, karena unsur-unsur pada tanaman herbal sebenarnya kimiawinya juga alami di sini. Beda tadi kalau yang obat-obatan itu ya kimiawinya buatan di sini. Bedanya dengan yang herbal. Makanya apa? Biasanya kalau ibu hamil, contohnya biasanya diminta atau diganti minum obat kalau pusing atau kalau batuk diganti ke herbal. Biasanya malah tidak disarankan ke obat kimia. Itu apa? Karena apa? Efek sampingnya sangat rendah dibandingkan dengan obat-obat kimiawi. Nah, contohnya sekarang juga marak sekali obat batuk, kemudian obat flu. Nah, di sini beralih ke obat dari herbal karena mungkin khasiatnya hampir sama, tetapi efek sampingnya lebih rendah. Nah, selanjutnya salah satu herbal tadi ya, saya tadi menjelaskan bahwa herbal-herbal tersebut itu bermacam-macam, ada yang dari akar, ada yang dari batang, ada yang dari daun, dan lain sebagainya. Tetapi saat ini kita masuk pada salah satu rimpang-rimpangan di sini atau empon-empon. Ya. Di sini termasuk dalam salah satu herbal. Kenapa kita mengusung empon-empon di sini ya? Sebenarnya konsep awal dari empon-empon tersebut merupakan salah satu toga di sini, tanaman obat keluarga. Jadi ibu-ibu atau pemuda-pemudi tidak perlu repot-repot mencari bahan ini di luar. Mungkin jika setelah masak masih ada sisa, bisa kita buang sebenarnya ya, atau kita tebar di tanah, itu otomatis akan hidup rimpang tersebut. Bedanya dengan herbal-herbal lainnya. Kalau daun, nah tadi ada yang dari daun-daunan, kita harus menanam.
Nah, sedangkan kalau menanam dari awal itu kan juga lama dan kadang juga kita tidak gunakan sewaktu-waktu atau bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, contohnya juga batang-batangan. Ada kayu manis, kita menanam bisa, tetapi membutuhkan lahan yang luas, waktu yang cukup lama, nah, dan penggunaannya pun juga tidak terus-menerus. Sehingga apa? Di sini untuk tanaman keluarga lebih tepat kepada rimpang-rimpangan atau empon di sini. Ya. Nah, empon-empon sendiri sebenarnya yang dikenalkan oleh Pak Jokowi ya. Nah itu kalau saya imunitasnya selalu minum empon-empon biar staminanya kuat, sehat. Nah, terus banyak sekali ibu-ibu atau pemuda-pemudi waktu dulu empon-empon itu apa toh? Nah, taunya empon-empon itu cuma jahe, dikasih temulawak, dikasih kunyit, kemudian ditambah serai, diberikan kayu manis dan cengkeh. Nah, itu udah empon-empon mungkin. Tetapi sebenarnya konsep dasar empon-empon itu adalah rimpangan di sini. Kita bisa menyebutkan jahe herbal itu juga empon-empon, atau minum wedang jahe itu juga termasuk dalam empon. Tetapi yang paling tren yaitu empon-empon itu adalah perpaduan antara kunyit, temulawak, jahe, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau ibu-ibu atau pemuda-pemudi sekalian, kalau sering ke warung jamu ya, nah, Bu, saya mau beli jamu untuk pilek contohnya, atau saya mau beli jamu untuk tolak angin, nah itu juga termasuk dalam salah satu empon. Nah, di sini ada beberapa gambaran mungkin sudah sangat familiar ya. Nah, untuk jahe, aneka jahe. Nah, di sini saya menyebutkan paling atas di sini ada aneka jahe. Nah, dengan karakteristik dan fungsi masing-masing. Nah, jahe sendiri itu bukan hanya satu macam. Di sini saya hanya memberikan 3 macam, tetapi sebenarnya macamnya banyak sekali. Apalagi kalau kita keluar dari Indonesia, biasanya kalau di Asia, Asia Timur, kemudian di Arab dan lain sebagainya atau India, jahe itu macamnya banyak sekali, bukan hanya sekedar 3 macam ini. Mungkin kalau kita biasa ya mengenal jahe itu yang paling kecil biasanya kalau di rumah tangga. Nah, namanya jahe emprit biasanya ya, paling kecil, rasanya lebih pedas. Nah, biasanya digunakan untuk bumbu atau untuk wedang jahe biasanya seperti itu. Nah, ada juga yang besar di sini. Nah, ini juga tergolong dalam jahe. Tetapi pada produk jahe-jahe di sini yang besar-besar biasanya kalau di masakan Asia, nah biasanya mereka menggunakan jahe ini digunakan untuk pickles atau digunakan untuk acar. Ya, kalau orang Jepang itu sangat suka jahe, biasanya mereka parut, kemudian mereka makan dengan sashimi atau dengan sushi. Nah, ini karena apa? Mereka jadikan acar atau jadikan manisan, ya, untuk jahe yang besar atau jahe gajah biasanya kalau di tempat kita itu rasanya tidak terlalu pedas dan lebih cenderung manis di sini. Itu untuk produk jahe. Jadi apa? Biasanya kalau pembuatan manisan jahe, nah kita bisa menggunakan produk jahe yang besar, atau kalau mau kita gunakan untuk acar atau produk olahan langsung, kita bisa menggunakan jahe yang gajah. Bedanya kalau yang jahe emprit di sini. Ada juga yang berwarna merah. Nah, ini baru sangat tren ya. Sekarang harganya sangat mahal sekali kalau yang jahe merah ini. Karena apa? Biasanya untuk pengobatan ya. Nah, sebenarnya apa? Semua jahe ini memiliki khasiat yang hampir sama. Tetapi untuk yang warna merah di sini lebih cenderung dengan beta karotin yang lebih tinggi, bisa digunakan untuk antioksidan. Nah, biarpun yang lainnya juga
Bisa, biasanya kalau untuk jahe merah digunakan sebagai salah satu tambahan untuk obatan di sini. Tetapi kalau di rumah ibu-ibu memiliki jahe emprit ya tidak masalah, atau jahe yang kecil bisa digunakan. Karena apa? Saya sendiri kalau kadang-kadang membuat wedang jahe ya pakai yang kecil. Nah, tetapi kalau saya menggunakan jahe yang besar biasanya rasanya kurang pedas. Jadi membutuhkan jahe yang cukup banyak. Dari segi harga biasanya yang lebih murah itu adalah jahe yang emprit di sini dibandingkan jahe-jahe yang lain. Karena apa? Untuk jahe gajah biasanya belum banyak pembudidayanya atau sulit dibudidayakan juga. Jahe merah pun juga seperti itu. Nah, kemudian ada juga aneka kunyit. Nah, aneka kunyit itu macam-macam. Ada kunyit yang berwarna orange atau kuning yang sering kita gunakan untuk membuat gulai dan lain sebagainya. Ada juga kunyit putih atau tadi yang disebut kunir putih. Nah, itu juga memiliki rasa maupun khasiat yang berbeda di sini. Secara bentuk mungkin hampir sama, tetapi dari warna berbeda. Biasanya kadang-kadang kalau kita sulit membedakan antara kunyit dengan temulawak ya karena memiliki karakteristik yang hampir sama, tetapi di sini untuk kunyit sendiri warnanya lebih cenderung ke orange atau oranye, sedangkan temulawak dia lebih ke kuning di sini. Sedangkan untuk kunyit putih biasanya hampir sama dengan temu putih ya. Temu putih di sini karena masuk dalam aneka temu-temuan. Di sini ada temulawak, ada temu kunci, temu ireng, temu giring dan lain sebagainya. Nah, di sini. Mungkin ini salah satu contohnya, ada temu ireng ya, ada temulawak di sini. Ada juga kunyit. Nah, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menampilkan satu persatu ya. Nah, tetapi mungkin kalau ibu-ibu sekalian kalau di pasar atau membeli, biasanya penyebutannya bumbu pawon itu paling banyak semua sudah ada empon-emponnya, ada jahe, ada lengkuas, ada kencur. Nah, atau kalau orang Sunda itu biasa menyebutnya cikur ya kalau tidak salah. Nah, di sini ada juga kunyit. Nah, dan kadang-kadang ada juga kunci, ada juga sunti, lah tergantung di sini bumbu pawonnya. Itu sudah melengkapi. Makanya dari apa? Di sini saya meminta mulai dari sekarang kalau punya bahan-bahan tersebut kalau sudah tidak digunakan bisa dibuat produk herbal. Jadi tidak akan terbuang sia-sia. Biarpun kalau kita membeli harganya cuma 1.000 atau 2.000, nah tetapi kalau dikalikan lama-lama ya banyak sekali yang kita buang di sini. Biarpun kadang-kadang kita hanya mengambil lengkuasnya saja, hanya mengambil jahenya saja atau kunyitnya saja, tetapi sebisa mungkin sisa rimpang tersebut bisa kita manfaatkan. Nah, ini ada beberapa contoh juga ya, ada lengkuas, ada juga kencur di sini juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya saya menampilkan beberapa produk yang menggunakan bahan dari herbal atau rimpang-rimpangan, mungkin di situ ibu-ibu atau pemuda-pemudi bisa melihat di tayangan saya. Saya menampilkan hanya 3 gambar saja. Produk-produk tersebut bisa kita manfaatkan menjadi produk minuman dan juga menjadi produk makanan di sini ya. Untuk produk minuman, nah ini contohnya ada wedang kunir ya di sini. Nah, atau kunir rasa mungkin biasanya di bawahnya juga ada salah satu produk olahan makanan. Nah, ada permen jahe.
Ini juga merupakan salah satu produk olahan herbal di sini. Ada juga yang di atas di situ cookies. Nah, di sini biasanya kalau orang-orang luar namanya cookies atau ginger cookies. Nah, mungkin kalau di tempat kita penamaannya adalah kue jahe. Nah, kalau di Eropa, di Amerika itu pasti mereka membuat produk herbal. Salah satu ini adalah ginger cookies. Untuk apa fungsinya di sini? Untuk merayakan Natal di sana. Kenapa kok membuat produk cookies tersebut? Nah, biasanya pada akhir tahun atau di bulan Desember di sana kan dingin. Makanya apa? Produk olahannya salah satunya untuk menghangatkan tubuh. Makanya apa di sini? Bisa memanfaatkan jahe untuk produk olahan mereka di situ. Nah, itu makanya bukan hanya di Indonesia saja yang memanfaatkan herbal, tetapi di negara tetangga pun juga mereka memanfaatkan produk-produk herbal, apalagi rimpang-rimpangan di sini atau empon. Tidak luput negara tetangga kita yang di India, mereka tidak bisa makan tanpa adanya empon-empon atau rimpang-rimpangan. Kalau kita perhatikan dari nasi saja sudah berwarna kuning. Kenapa berwarna kuning? Pasti ada penambahan kunirnya atau kunyitnya. Dan juga jahe di sana. Mereka tidak akan melupakan produk-produk tersebut. Karena apa? Mereka juga meyakini bahwa produk herbal memiliki manfaat yang lebih dibandingkan dengan produk-produk yang non-herbal di sini. Untuk pelatihan pada hari ini, saya memaparkan di sini ada kandungan untuk minuman herbal ya di sini, untuk kandungan minuman herbal. Nah, untuk materialnya, Anda bisa melihat pada tabel di sini. Mungkin nanti untuk videonya bisa di-sharekan oleh teman-teman mahasiswa ya, yang sudah bersusah payah mengembangkan video pelatihan di situ mengenai jahe herbal. Nah, tetapi dari video tersebut tidak menutup kemungkinan ibu-ibu maupun pemuda-pemudi sekalian untuk niroke di sini. Nah, tadi masuk di konsep Ki Hajar ya di sini. Sebenarnya kita sehari-hari itu ada konsep dari Ki Hajar di sini. Niroke apa? Mengikuti sebenarnya. Mengikuti apa yang sudah diberikan di sini. Contohnya di sini adalah produk herbal dari empon-empon. Nah, atau Anda bisa menggunakan produk herbal jahe. Dalam kandungan minuman herbal di sini untuk produk empon-empon, nah, nanti Anda bisa mengembangkan empon-empon madu ya tadi yang dijelaskan oleh Mbak moderator ya. Untuk empon-empon madu saya belum sempat untuk mengembangkan videonya. Nah, untuk kandungan minuman herbalnya di sini ada jahe merah, ada jahe emprit, ada jahe gajah. Saya combine-kan. Kenapa di sini takarannya berbeda-beda? Nah, di sini dari hasil penelitian ada beberapa kandungan yang bisa kita gunakan. Nah, contohnya di sini untuk jahe merah mengandung minyak astiri. Nah, minyak astiri ini fungsinya untuk apa? Ya sebagai antioksidan, dia bisa membunuh mikroba. Nah, saya gunakan di sini sebesar 2,6%. Ada vitamin A-nya, ada vitamin B, kolin dan folatnya. Nah, ini saya mengambil dari berbagai sumber. Ada juga jahe emprit. Nah, di sini saya mengembangkan 3 produk ini atau 3 jahe ini agar rasa dari jahe tersebut lebih kuat di sini untuk menghilangkan rasa getir dari temulawak atau rasa getir, rasa pahit dari temulawak.
lawak. Sehingga apa? Produk dari jahe ini bisa mengurangi rasa getir atau pahit dari temulawak. Contohnya untuk jahe gajah juga hampir sama ya. Untuk lengkuas sendiri di sini juga mengandung minyak astiri, ada vitamin A, C, B dan B1, B2 dan juga zat besinya. Jadi sebenarnya kalau ibu-ibu atau pemuda-pemudi sekalian sering mengkonsumsi minuman herbal, sebenarnya tidak perlu mengkonsumsi vitamin secara berlebihan. Karena apa? Di dalam empon-empon tersebut sudah mengandung beberapa vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita di sini. Nah, sebenarnya seperti itu. Selanjutnya ada juga temulawak di sini. Nah, mengandung kurkumin, ya, zat kurkumin bisa kita temukan di temulawak, bisa juga kita temukan di kunyit. Ya, kurkumin itu sama di sini. Fungsinya kurkumin itu apa? Ya tadi bisa juga sebagai anti kanker. Kalau kita tambahkan minyak astiri tadi untuk antioksidan dan juga pada temulawak memiliki serat di sini. Serat itu bagus untuk tubuh. Dan juga untuk kandungan lainnya ada serai. Nah, ini bukan termasuk dalam empon-emponan ya kalau serai sebenarnya. Karena rimpang, tetapi termasuk dalam herbal. Ada juga daun sirih. Nah, padahal kalau daun sirih itu kita minum rasanya tidak enak, pahit dan pedas, getir ya. Nah, makanya kita menggunakannya cukup kecil saja di sini. Karena kita butuhkan adalah zat fenolnya di sini. Untuk cengkeh ada metanol, kayu manis, juga di sini ada polifenol, minyak astiri, ada juga sukrosa. Nah, sukrosa itu pemanis di sini. Anda bisa menggunakan gula pasir, boleh. Anda bisa menggunakan gula aren, boleh. Anda bisa menggunakan gula Jawa juga diperkenankan. Seandainya, Bu, nah kalau saya itu pengidap diabetes, kira-kira pemanisnya seperti apa? Nah, kita bisa mengalihkan di sini pemanisnya. Kita bisa menggunakan stevia di situ. Ya, stevia itu tumbuh-tumbuhan dari daun. Boleh, atau kalau tidak Anda bisa menambahkan gula jagung di sini. Nah, dan lain sebagainya yang tidak menimbulkan diabetes di sini. Tetapi pada pemanis yang non sukrosa kita juga harus hati-hati. Nah, kalau mau menggunakan pemanis yang non sukrosa, karena apa? Pemanis non sukrosa itu biasanya kadar manisnya itu bisa sampai 10 kali lebih manis, tetapi dia tidak akan bisa mengental, ya, atau mengkristal. Nah, jadi kalau ibu-ibu atau pemuda-pemudi sekalian ingin membuat serbuk herbal itu tidak diperkenankan menggunakan pemanis buatan di sini atau pemanis yang bisa digunakan untuk diabetes karena dia tidak akan bisa mengental. Nah, tetapi kalau mau dibuat produk minuman lainnya atau produk makanan mungkin masih bisa digunakan di sini. Nah, untuk konsep niteni niroke dan nambahi dalam pembuatan minuman herbal, nah sebenarnya pada kegiatan sehari-hari itu sudah sering kita lakukan atau gunakan, atau bahkan biasanya kalau saya memberikan materi ke mahasiswa atau praktikum, nah apalagi biasanya kalau di pendidikan vokasional itu konsep 3N ini sudah sangat sering digunakan. Nah, konsep apa sih ini? Nah, sebenarnya apa? Kita pada konsep niteni itu kita mengamati atau kita melihat. Melihat apa yang kita lihat di sini? Minuman herbal contohnya. Nah, sebelum dikonsumsi kalau di zaman dahulu biasanya pembuatannya hanya direbus atau diperas saja di situ. Ya, kalau kita mau mengamati di sini. Bagaimana
kok modelnya hanya direbus atau diperas. Contohnya kalau ibu-ibu datang ke warung jamu, biasanya Bu mau beli kunir asem, nah itu tinggal diperas. Nah, atau kalau tidak, biasanya nanti beli di rumah direbus. Ini konsep awal niteni, kita melihat di sini. Tetapi pada konsep ini nanti kita bisa mengikuti. Hanya cukup melihat nanti pada nirok kayak kita mengikuti proses tersebut. Tetapi pada proses tersebut biasanya apa? Kita mulai melihat-lihat kira-kira kalau saya hanya merebus atau diperas, apakah bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, apalagi di masa COVID seperti ini. Mau minum saja harus merebus, mau minum saja harus beli di warung, contohnya tadi. Mau minum saja harus repot-repot beli di pasar. Nah, di sini. Padahal dengan model direbus atau hanya diperas itu biasanya resiko terkontaminasinya cukup tinggi. Karena apa? Mungkin kalau kita keluar di masa saat ini itu kontaminasi ya tadi virusnya bisa menyebar kemana-mana. Kalau direbus itu juga tidak akan awet, ya, atau tidak akan bisa disimpan. Mungkin hanya bisa digunakan 1 sampai 2 hari saja. Nah, itu sudah rusak, sudah kecut dan lain sebagainya. Nah, makanya apa di sini? Pada konsep menambahi, ini kita mulai mengembangkan inovasi atau menambahkan produk-produk yang bisa digunakan. Nah, contohnya apa di sini? Produk yang semula hanya direbus atau diperas saja tadi bisa kita awetkan dengan cara dibuat serbuk. Nah, bisa dengan cara dibuat permen, bisa dibuat dengan cara dibuat sirup atau dibuat madu, ya. Nah, ini fungsinya apa? Bisa mudah untuk dikonsumsi atau pendistribusiannya bisa cepat. Nah, kenapa ada pendistribusiannya cepat? Kalau mau digunakan oleh orang lain itu sudah bisa langsung dikirimkan atau digunakan. Bedanya kalau direbus atau diperas tadi, mau bawa saja sudah pecah mungkin di jalan. Atau malah mau dikirimkan saja ke saudaranya, contohnya, saudaranya rumahnya di Solo, nah itu sudah basi. Tetapi kalau dengan konsep tadi kita menginovasi atau nambahi produk yang kita amati tadi di awal, kemungkinannya akan baik di sini. Selanjutnya di sini ada proses pembuatan untuk serbuk herbal. Nah, pada proses pembuatan serbuk herbal di sini saya memberikan salah satu bahan ya, biasanya yang sangat umum digunakan atau di industri. Itu kita paling awal harus masuk pada tahap penyortiran di sini. Nah, pada tahap penyortiran itu kita melihat apakah produk tersebut layak digunakan semua ataukah ada yang busuk atau ada yang rusak. Nah, di sini tahap penyortiran itu sangat penting. Jika sudah pada tahap penyortiran, kita masuk pada tahap pembersihan. Pembersihan itu bisa dari kalau empon-empon itu banyak tanah ya. Nah, itu biasanya bisa dibersihkan dengan dicuci, bisa dengan dikupas dan lain sebagainya di sini. Nah, tahap selanjutnya ada penirisan. Nah, kalau penirisan itu atau pengeringan, ada juga tahap penimbangan. Nah, ini juga paling penting pada tahapan ini. Jadi dalam pembuatan sebaiknya kita harus mengetahui kandungannya terlebih dahulu. Jadi bukan asal menimbang. Kalau sudah mengetahui kandungannya, paling tidak kita sudah bisa membuat formulanya. Jika sudah apa? Nah, pada tahap ekstraksi di sini bisa melalui penggilingan, bisa melalui pemarutan, nah, dan lain sebagainya. Ekstraksi ini pemisahan ampas dengan sarinya. Selanjutnya dilakukan perebusan di sini.
fungsi perebusan itu apa? Bisa untuk mematikan mikroba-mikroba mungkin ya dari air, kemudian dari bahan lainnya. Nah, kalau sudah 100 derajat paling tidak mikroba akan mati di sini. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengkristalan. Pada pembuatan serbuk jahe atau serbuk herbal lainnya, tahap pengkristalan itu juga harus hati-hati di sini. Nah, pada tahap pengkristalan, pembuatan permen juga sama di sini ya. Nah, untuk pengkristalan, waktu kita mau membuat permen, waktu kita mau membuat sirup, nah sebenarnya masuk pada tahapan pengkristalan, tetapi berbeda teknik. Kalau pengkristalan biasanya kita perlu mengaduk terus-menerus, tetapi kalau mau pembuatan permen tidak perlu kita aduk, yang penting semuanya sudah leleh di sini. Nah, kalau sudah masuk pada tahapan cooling di sini, cooling itu pendinginan. Ya, setelah masuk ke pengkristalan kita masuk ke cooling, pendinginan. Sebelum kita masuk ke penyaringan. Nah, sebelum ke penyaringan itu apa? Biasanya nanti di blender terlebih dahulu, ya, biar lebih lembut. Nah, nanti kita pisahkan antara butiran halus dan kasar. Dan terakhir adalah pengemasan. Nah, jika sebenarnya sudah masuk ke pengemasan, produk herbal ibu-ibu maupun pemuda-pemudi sekalian bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama di sini. Bisa disimpan atau pada tahapan pengkristalan karena sudah memiliki kandungan gula tinggi, biasanya akan awet atau akan awet secara alami di sini. Itu untuk proses pembuatan serbuk herbal. Di sini saya tampilkan video tadi yang sudah dikembangkan, nanti mungkin bisa ditampilkan oleh tim KKN ya, sama di sini untuk videonya. Mungkin dari saya cukup sekian. Nah, kita lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Ibu Anggri Sekarsari atas paparannya yang begitu menarik mengenai jahe serbuk dan empon-empon. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh pemateri hari ini. Sebelum masuki tanya jawab, kami akan memutarkan video pembuatan jahe serbuk. Cara membuat jahe herbal. Pertama-tama, siapkan jahe 500 gram. Kemudian, kupas jahe dan cuci jahe hingga bersih. Lalu, potong jahe kecil-kecil. Langkah selanjutnya, masukkan jahe ke dalam blender dan beri air 500 ml. Dan blender hingga halus.
Bila sudah halus, saring jahe menggunakan saringan lembut. Bila sudah, pisahkan air perasan jahe dengan endapan putih di bagian bawah wadah. Kemudian, air perasan jahe dimasukkan dalam wajan dan ditambah gula 250 gram. Kemudian, panaskan dengan api sedang. Air jahe tersebut terus diaduk secara merata. Setelah air jahenya mendidih, kemudian kecilkan apinya dan terus diaduk hingga mengental. Apabila sudah mengental, aduk terus hingga mengering. Bila sudah, matikan api dan dinginkan. Lalu, blender hingga halus. Bila sudah halus, saring kembali dengan saringan lembut. Lalu, tuangkan serbuk jahe ke dalam kemasan. Tutup rapat kemasan jahe, rapikan kemasan jahe, dan berikan label produk jahe. Baik, itulah tadi proses pembuatan serbuk jahe. Kini tiba saatnya kita ke sesi tanya jawab. Bagi semua peserta, baik dari ibu-ibu PKK maupun muda-mudi RW 10 Rejowinangun yang kami banggakan, dipersilahkan yang ingin bertanya boleh menyalakan mic atau menulis di kolom chat dengan menyebut silakan yang ingin bertanya bisa menulis di kolom chat. Bisa menulis pertanyaan di kolom chat atau langsung menyalakan mikrofonnya.
Suaranya agak putus-putus tadi, Mbak. Mungkin bisa lewat chat saja kalau yang putus-putus atau sinyalnya kurang, mungkin bisa lewat chat. Baik, Bu. Silahkan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Atau cukup mungkin. Permisi, Bu, mau bertanya. Ya, silahkan. Bertanya, Mbak. Saya mau menanyakan, semisal untuk pasien diabetes itu, apakah bisa kalau pembuatan serbuk herbal jahe itu bisa tanpa gula atau tidak ya, Bu ya? Atau harus menggunakan gula, Bu? Atau Mbak? Ya, itu saja, Mbak. Nah, pada pembuatan serbuk herbal itu biasanya bahan utamanya adalah penggunaan sukrosa. Ya, bahan utamanya di sini selain empon-empon tadi atau rimpang-rimpangan tadi, pada pembuatan serbuk bahan utamanya adalah gula di sini. Nah, gula memiliki karakteristik bisa mengkristal, bisa karamel. Nah, makanya apa? Biasanya kalau permen itu rasanya manis, serbuk yang Anda minum juga ya, contohnya serbuk jahe, kemudian serbuk kunyit dan lain sebagainya, pasti rasanya manis. Karena apa di sini? Menggunakan bahan dasarnya adalah sukrosa atau gula. Di sini gula pasir, gula Jawa, gula aren dan lain sebagainya. Nah, pada penderita diabetes mereka tidak disarankan menggunakan gula tersebut. Sehingga apa? Pada pembuatan herbal perlu dialihkan juga. Yang semula dari pembuatan serbuk mungkin bisa dialihkan pada pembuatan sirup di sini. Nah, pada pembuatan sirup kita bisa mengganti cara karamelisasi tadi menggunakan tepung ya agar bisa sedikit mengental. Nah, atau juga bisa menggunakan produk olahan yang lainnya. Sehingga apa? Kalau penderita diabetes biasanya tidak akan mengkonsumsi produk dari serbuk-serbukan karena apa? Di situ mengandung gula. Kalau mungkin ada saudara yang ingin mengkonsumsi ya herbal-herbalan tadi atau rimpang-rimpangan tadi, sebaiknya rimpang-rimpangan tersebut kita awetkan dengan metode yang lain di sini. Dengan teknik pengeringan, kita buat bubuk. Nah, kalau sudah kita buat bubuk, bisa kita tambahkan gula diet di sini. Jadi pembuatannya berbeda dengan serbuk, dia tidak akan menjadi serbuk jahe atau serbuk empon-empon, tetapi di sini kita buat bubuknya. Contohnya apa? Biasanya kalau di dapur-dapur itu kadang-kadang ada kunyit bubuk, ada jahe bubuk. Lah, langkah yang lebih tepat kita buat pengeringan dengan model pembubukan. Nanti baru kita tambahkan dengan
gula diet di sini. Tetapi tidak kita jadikan menjadi satu. Tetapi kalau Anda ingin membuat atau menjadikan menjadi satu, bisa kita buat minuman di sini. Contohnya tadi ada infus water. Infus water itu bukan harus berasal dari buah-buahan, tetapi dari rimpang-rimpangan pun juga boleh. Ya. Atau kita bisa membuat minuman, atau contohnya ya kalau Anda sering membeli minuman botol itu udah kunyit botol, nah itu gula sukrosanya kita ganti menjadi gula diet, tetapi teknik penyerbukan tidak bisa diterapkan untuk produk yang non sukrosa di sini. Begitu Mbak Fabila. Jadi kita mengalihkan produknya sama-sama herbal, tetapi kita buat olahan yang berbeda. Jadi minumannya di sini. Ya, cukup jelas, Mbak Fabila? Kalau misalkan pengawetannya tuh berapa bulan ya Bu ya? Kalau buat untuk pengawetan yang serbuk ini atau yang untuk diabetes maksudnya yang ditanyakan? dua-duanya aja Bu. Nah, kalau untuk yang pengawetan biasanya kalau yang serbuk ya, tetapi kita harus pahami dulu kadar keringnya juga. Nah, kadar keringnya atau kadar airnya, kalau yang pertama serbuk dulu ya, serbuk jahe contohnya. Bisa kita gunakan sekitar 6 sampai 1 tahun sebenarnya bisa awet, tetapi kita harus mengetahui kadar airnya terlebih dahulu di sini. Kadar airnya itu bisa melihat dari mana? Kita lihat dari kristal tadi, pengkristalannya. Kalau warnanya masih sedikit kusam, biasanya masih memiliki kadar air tinggi. Nah, kalau memiliki kadar air tinggi, dia tidak akan awet. Biasanya 10 hari ya sudah meleleh di sini atau mencair. Nah, tetapi kalau kadar airnya sudah hanya sekitar 5%, nah itu biasanya awet lebih lama. Nah, contohnya apa? Kalau kadar airnya berkurang ya, kalau Anda melihat gula pasir, nah itu kan kalau kita simpan dengan benar atau kita packing dengan benar, dia bisa digunakan lama. Nah, atau contohnya kalau orang-orang zaman dahulu itu biasanya mengawetkan bisa dengan gula, bisa dengan garam di sini. Karena apa? Sebenarnya mikroba itu tidak bisa hidup dalam gula atau garam. Tetapi mereka bisa hidup kalau memiliki kadar air yang tinggi. Nah, makanya kita harus mengetahui di sini kadar keringnya. Nah, tadi contoh di video tadi ya. Nah, itu tadi pengeringannya sebenarnya masih sedikit kurang sempurna. Karena apa? Di situ masih terlihat di tayangan tadi ada warna yang sedikit pucat di sini. Nah, pucat itu apa? Masih terlihat ada air. Tetapi kalau warnanya sudah benar-benar putih, waktu tadi setelah digiling mungkin tadi dipotong ya videonya biar cepat. Nah, untuk pengeringannya sudah benar-benar kering, dia bisa awet sampai 1 tahun. Nah, bedanya dengan gula non sukrosa. Nah, ini dikhususkan untuk orang-orang yang terkena diabetes tadi. Kalau kita membuat minuman di sini ya, atau tadi membuat kunyit herbal, nah bukan serbuk ya, mungkin hanya bisa digunakan berkisar 2 atau 3 hari saja tanpa bahan pengawet. Nah, di sini ya ada pengecualian. Tapi kalau Anda melihat di toko-toko mereka sudah dilabelin biasanya apa? Ada tambahan bahan pengawet, biasanya bisa sampai 6 bulan, bisa sampai 1 tahun. Nah, itu ada bahan pengawetnya. Tetapi kalau kita murni hanya menambahkan dengan gula diet saja, sebaiknya dikonsumsi jangan lebih dari 3 hari. Karena apa? Karakteristik dari gula diet ini tidak anti mikroba di sini. Beda halnya dengan gula yang sukrosa. Kalau sukrosa itu tidak masalah karena apa? Memang bahan alami untuk pembuatan pengawet. Nah, contohnya kalau Anda
membeli manisan, biasanya di toko manisan itu kok berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kok tidak rusak. Nah, karena apa? Memang gula tersebut bisa digunakan untuk pengawet. Beda halnya dengan gula diet, itu tidak bisa digunakan untuk pengawet. Kalau gula diet hanya bisa digunakan sebagai perasa, ya, rasa manis itu saja. Itu Mbak Fabila. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, Ya, sama-sama. atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, demikianlah acara sosialisasi dan pelatihan kali ini yang membahas mengenai pengolahan produk herbal melalui jahe serbuk dan empon-empon dan menggunakan konsep diteni, niroke, nambahi. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan menyimpulkan hasil sosialisasi dan pelatihan kali ini, yaitu dengan akibatnya adanya pandemi COVID-19, maka kita perlu untuk memperkuat imun agar terhindar dari virus yang berbahaya ini. Kita dapat memperkuat imun dengan memanfaatkan tanaman herbal atau produk herbal yang ada di sekitar kita, khususnya jahe. Karena jahe memiliki kandungan vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan minyak atsirin. Kemudian dalam pembuatan jahe serbuk yang menggunakan konsep niteni, niroke, nambahi, di mana niteni yaitu cara pembuatan jahe serbuk Ini kok putus-putus ya? Mungkin bisa di-handle yang lainnya. Ya. ya, saya ulangi. Untuk yang kesimpulan dari pelatihan kali ini yaitu akibat adanya pandemi COVID-19, maka kita perlu untuk memperkuat imun agar terhindar dari virus yang berbahaya ini. Kita dapat memperkuat imun dengan memanfaatkan tanaman herbal atau produk herbal yang ada di sekitar kita, khususnya jahe. Karena jahe memiliki kandungan vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan minyak atsirin. Di mana dalam pembuatan jahe serbuk menggunakan konsep niteni, niroke, nambahi. Niteni yaitu dengan cara pembuatan jahe serbuk, niroke yaitu masyarakat dapat meniru cara pembuatan jahe serbuk, kemudian nambahi yaitu melakukan inovasi pembuatan dengan dipercepat melalui pengeringan. Baik, para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali pada sosialisasi dan pelatihan lainnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam. Terima kasih untuk ibu-ibu maupun pemuda-pemudi sekalian. Saya izin untuk pamit ya. Terima kasih. Salam. Salam, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik. Terima kasih kepada saudari
Baik, terima kasih kepada Saudari Widya yang sudah memandu jalannya sosialisasi ini. Sebelum acara ditutup, kami mohon untuk kesediaannya para ibu-ibu PKK dan para pemuda untuk membuka kamera untuk sesi dokumentasi. Untuk media bisa untuk didokumentasikan. Baik, teman-teman semuanya, izin untuk mengambil gambarnya dan dokumentasi. 1, 3, 1, 2, 3. Dua, tiga. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom komentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah selesai di sampai penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber dan moderator serta para peserta yang telah menyempatkan waktunya dalam andil kegiatan pada sore hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari segala penyakit, serta selalu menjaga prokes dan pola hidup sehat dan bersih. Kita selalu sehat. Saya Umi Hani dalam memandu acara ini. Jika kurang berkenan, saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam acara ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.